Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafiq Rizal, NIM 2021 54003. Untuk mata kuliah yaitu Metrologi Industri dan Kontrol Kualitas kelas A dengan dosen pengampu Sigit Ar-Rahman. Berikut saya akan menjelaskan mengenai tugas metrologi yang berjudul Analisis Karakteristik Metrologi Flowmeter Siku di bawah keadaan berputar. Yang pertama ada pendahuluan. Pada peralatan berputar kompak, flowmeter memiliki ruang terbatas dan menanggung gaya sentrifugal serta getaran mekanis. Flowmeter siku dapat menggantikan siku dalam pipa dengan keandalan tinggi, menyederhanakan struktur pemasangan, dan mengurangi hambatan aliran tambahan. Namun, karakteristik metrologi flowmeter siku dalam keadaan berputar belum dipelajari. Dalam makalah ini, prinsip pengukuran dan rumus perhitungan flowmeter siku dalam keadaan berputar dibahas, serta metode penyesuaian koefisien debitnya diusulkan dan diverifikasikan menggunakan dinamika fluida komputasional. Berikut tinjauan pustaka. Yang pertama, prinsip kerja flowmeter siku. Flowmeter siku bekerja berdasarkan prinsip perubahan tekanan statis ketika fluida mengalir melewati siku. Pengukuran dilakukan berdasarkan perbedaan tekanan antara sisi hulu dan hilir dari siku tersebut. Yang kedua, pengaruh kondisi berputar. Kondisi berputar dapat mempengaruhi kinerja flowmeter siku. Gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh rotasi pipa dapat mempengaruhi distribusi aliran fluida di sekitar siku, sehingga mempengaruhi pengukuran yang dilakukan oleh flowmeter. Berikut metode penelitian. Flowmeter siku adalah jenis flowmeter tekanan diferensial dengan prinsip pengukuran yang berbeda dari jenis lainnya, karena aliran fluida melalui siku menghasilkan perbedaan tekanan. Sejak diusulkan oleh Jacobs dan Choi pada tahun 1911, banyak penelitian dilakukan untuk mengembangkan teori dan rumus empiris terkait. Berbagai ilmuwan telah mempelajari karakteristik flowmeter siku dan menerapkannya dalam berbagai konteks aplikasi. Metode baru seperti PIV dan simulasi numerik juga digunakan dalam penelitian terkini. Berikut rumus yang banyak digunakan untuk perhitungan kecepatan rata-rata dalam flowmeter siku adalah sebagai berikut. V sama dengan alfa dikali R besar dibagi D dikali delta P dibagi P. Outlet flowmeter siku vertikal ke atas. Siku flowmeter berputar pada kecepatan putaran Nr. L sama dengan jaraknya antara pusat kelengkungan tikungan theta dan poros berputar. V sama dengan kecepatan aliran rata-rata fluida dalam pipa. G adalah percepatan gravitasi. AC sama dengan percepatan sentrifugal keluar sepanjang radius. Theta yaitu sudut antara sumbu tekan tap dan arah gravitasi, serta putarannya sudut tekanan relatif terhadap saluran masuk siku. Berikutnya yaitu simulasi gaya pada aliran dan pemodelan CFD. Di bawah kondisi berputar, flowmeter siku memerlukan kalibrasi eksperimental untuk menentukan koefisien debit secara akurat. Dalam studi ini, model fluida yang mirip dengan ukuran asli dibuat berdasarkan peralatan berputar yang digambarkan dalam gambar 1, dan perhitungan numerik dilakukan menggunakan perangkat lunak CFD. Hasilnya memvalidasi kelayakan metode akuisisi koefisien debit yang dijelaskan di atas. Model CFD. Dua jenis pipa lengkung dengan diameter dalam 10 mm dan 15 mm dan rasio radius terhadap diameter R atau D sebesar 1,5 dipilih untuk analisis. Dalam kedua kelompok analisis, pipa lurus memiliki diameter dalam yang sama dengan pipa lengkung, mengakui bahwa rotasi mempersulit medan aliran. Model simulasi fluida yang cukup, hampir seluruh jalur aliran pada peralatan berputar dibuat sesuai dengan adegan fisik yang bisa dilihat dalam gambar ketiga. Model turbulensi RNG
digunakan untuk akurasi solusi yang lebih baik di dekat dinding dan untuk melacak perubahan tekanan di dekat dinding. Kondisi batas. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa kasarannya dinding hanya memiliki sedikit efek pada karakteristik metrologi flow meter siku. Oleh karena itu, dinding dalam model ini diatur dengan halus dan tidak licin. Kecepatan aliran masuk dan tekan keluar digunakan dengan kondisi batas. Kecepatan aliran masuk dimulai dari 0,5 meter per sekon dan bertambah hingga 5 meter per sekon dengan selang 0,5 meter per sekon. Kecepatan rotasi model dinyatakan dalam putaran per menit dan bertambah hingga 500 dengan selang 50 menit dari keadaan diam. Verifikasi kemandirian grid. Setelah memodelkan lapisan batas, kemandirian grid diverifikasi. Jumlah simbol grid yang dioptimalkan diatur menjadi 1,5 kali, 2 kali, dan 3 kali lipat dari grid asli. Tekanan diferensial yang dihitung pada posisi U sama dengan 45 derajat dibandingkan dengan tekanan diferensial yang diukur dari percobaan sebelumnya. Dikatakan bahwa jumlah simbol grid dalam urutan 5 dikali 10 pangkat 5 dapat memenuhi persyaratan persiapan perhitungan. Lubang tekanan ditempatkan pada 3 lokasi, yaitu 22,5 derajat, 45 derajat, dan 67,5 derajat dari masukan, membagi siku 90 derajat menjadi 4 bagian yang sama. Untuk mendapatkan nilai tekanan diferensial, delta P 22,5 derajat, delta P 45 derajat, dan delta P 67,5 derajat dalam berbagai kondisi kerja. Selanjutnya, tekanan diferensial ini dianggap sebagai variabel dependen untuk menghitung koefisien debit setelah hasil simulasi diperoleh. Berikut bisa dilihat untuk gambar simulasinya. Dan untuk hasilnya yaitu membandingkan distribusi kecepatan yang berbeda pada bidang tengah fluida dan distribusi aliran sekunder pada beberapa potongan lintang di bawah kondisi kerja dari kecepatan berputar dari diam hingga 400 detik per menit dan kecepatan dari 1 meter per sekon hingga 5 meter per sekon. Dapat dilihat bahwa 1. Dibandingkan dengan bagian lain, aliran sekunder selalu yang terkecil di bagian siku 45 derajat, tidak peduli keadaannya apakah diam atau berputar. Yang kedua, di bawah kondisi berputar, aliran sekunder dalam siku tidak lagi mendistribusikan secara simetris dengan bidang tengah siku, tetapi beralih ke satu sisi, bahkan berubah menjadi aliran cincin sepanjang dinding dalam pipa, dan fluida maju dalam bentuk spiral. Yang ketiga, dengan peningkatan kecepatan berputar, medan kecepatan di siku cenderung menjadi seragam. Perubahan besar distribusi aliran sekunder selama berputar disebabkan oleh rotasi yang jauh lebih besar daripada yang disebabkan oleh perputaran fluida dalam siku. Distribusi kecepatan aliran yang tidak merata pada antarmuka dalam siku akan secara dramatis mempengaruhi akurasi perhitungan untuk istilah kecepatan. Untuk analisis lebih lanjut tentang hubungan antara ketidakseragaman distribusi kecepatan dalam siku dan kecepatan berputar, serta pengaruh kecepatan aliran, koefisien keseragaman aliran. Kesimpulan, dalam penelitian ini, karakteristik metrologi dari flow meter siku dalam keadaan berputar dianalisis baik secara teoritis maupun melalui simulasi CFD. Kami telah menurunkan rumus perhitungan baru untuk laju aliran dan strategi fitting koefisien debit yang dapat dipercaya digunakan dalam pengukuran laju aliran di dalam tabung yang berputar sampai batas tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa flow meter siku adalah jenis instrumen yang cocok untuk mesin yang berputar karena memiliki keandalan yang tinggi dan akurasi tertentu. Pada skenario aplikasi yang melibatkan pengukuran aliran dalam keadaan berputar seperti rotor pendingin, cairan generator, dan sentrifugal untuk distilasi berputar, flow meter siku memiliki keuntungan dalam penghematan ruang dan pengurangan biaya.
Namun, seperti flowmeter lainnya, flowmeter siku tidak cocok untuk pengukuran aliran yang sangat kecil karena kondisi penelitian saat ini dan persyaratan aplikasi. Karakteristik pengukuran flowmeter siku berputar pada laju aliran yang lebih tinggi belum dipelajari. Karakteristik laju aliran dari fluida pada kecepatan aliran yang lebih tinggi dalam flowmeter siku harus dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian berikutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.